Nah, ini saya perlihatkan dulu. Tadi saya bilang bahwa organisasi harus melakukan adaptasi melalui transformasi, Hmm. perubahan. Intinya kan perubahan gitu ya. Iya. Cuma sekarang pertanyaannya mau diubah apa? Yang mau diubah apa gitu kan. Oke. Nah, ini saya perkenalkan yang namanya The 7S Framework ya, kerangka kerja 7S dari McKinsey ya. Oke. McKinsey itu lembaga konsultan kelas dunia ini Hmm. yang banyak melahirkan konsep-konsep framework gitu ya. Ini sangat Hmm. terkenal ini 7S ini, 7S. Jadi kalau kita bicara organisasi, itu di dalam organisasi itu setidaknya ada 7 unsur Hmm. di dalam organisasi itu ya. Nah, ini ada warnanya, ada yang biru muda, ada yang biru tua gitu ya. Nah, yang biru muda ini yang disebut bagian unsur yang sifatnya soft ya. Makanya Oh. disebut soft S ya. Hmm. Lunak gitu ya. Benar. Sedangkan yang warna biru tua ini yang disebut hard ya. Hmm. Hard S gitu ya. Hmm. Nah, jadi ini ada yang ditaruh di tengah-tengah RIP ini, yaitu shared vision, Hmm. nilai-nilai ya, yang terbagi-bagi atau dibagikan di antara orang-orang. Shared vision ini sebenarnya adalah tiada lain tiada bukan dari budaya organisasi. Ya. Karena inti daripada budaya terutama kan value ya, nilai Hmm. shared vision atau shared value ya di sini tuh. Ya. Orang harus punya visi yang sama, nilai-nilai yang sama. Ya. Prinsip-prinsip yang sama itu ada di tengah. Makanya ditaruh di tengah. Sentral gitu posisinya itu. Jadi justru dimulai dari yang soft malah. Soft. Hmm. Ya. Nah, soft yang kedua setelah shared values, shared vision itu adalah ada skills. Punya skill nggak orang-orang kita? Oke. Keterampilan. Ya. Kemudian staffnya, orang-orangnya sendiri seperti apa? Ya, karakteristik manusianya, kompetensinya, ya, komitmennya, ya, engagementnya seperti apa. Hmm. Kemudian style. Style itu terutama adalah bagaimana gaya kepemimpinan. Dari mulai top management sampai level supervisor itu. Ya, tapi terutama yang sangat menentukan itu adalah top management sendiri stylenya bagaimana ya mengelola Hmm. organisasi itu ya. Nah, kemudian kita masuk kepada unsur yang hard ya, yang warna biru tua ini. Pertama Hmm. adalah strategi. Ya. Strategi, kemudian struktur, ya, dan kemudian sistem. Ya, Hmm. sistemnya itu dan regulasinya, polisinya, SOP, standar-standar, ya, flow proses dan sebagainya itu ada di sini. Nah, kita kan sekarang lagi ngomongin ini budaya dan organisasi gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita baru bicara yang ini loh, shared vision yang tengah nih, Hmm. sama struktur. Hmm. Berdua gitu ya. Iya. Sebenarnya Iya. kalau mau lengkap nanti kita mesti bicara juga tentang aspek strateginya, aspek sistemnya, Iya. Betul. aspek ini ya. Semoga Nah, next ya bisa membahas itu, Pak. next ya. Kalau ini yang skill, staff dan style itu sebenarnya ini yang disebut HR, sumber daya manusia sebenarnya. Hmm. Betul nggak? Kan yang namanya skill, kemudian staffnya sendiri dan stylenya Ya. itu kan adanya melekatnya pada manusianya. Betul Betul. nggak? Ya. Iya. Jadi sebenarnya ini 7S sendiri kalau menurut saya bisa diperas juga ya. Diperkecil Hmm. jumlahnya dengan cara digabung-gabungkan. Ya. Yaitu skill, staff, dan style itu menjadi aspek HR. Sumber daya Hmm. manusia, human resources. Itu ada unsur skill, staff, dan style. Ya. Hmm. Kemudian set vision and value itu kita ganti misalnya dengan culture, budaya. Iya. Ya, budaya. Kemudian strategi itu sendiri. Ya, strategi itu sendiri. Ya. Kemudian struktur dan sistem itu bisa digabungkan dengan nama sistem. Ya. Hmm. Karena di dalam sistem itu biasanya ada struktur. Nah, ini ya disebut keseluruhan ada apa sih di dalam sebuah organisasi itu. Hmm. Ya. Nah, jadi tadi kalau ditanyakan kenapa justru SDM-nya atau manusianya yang harus lebih berperan ya, harus jadi Iya. pelopor. Betul. Karena subjek dari sebuah organisasi itu pada dasarnya manusia. Hmm. Manusia lah yang paling menentukan segala hal. Toh Iya. perusahaan itu sendiri kan tercipta karena ada keinginan manusia yang ingin ada perusahaan. Betul Hmm. nggak? Ya, Betul. dan sekalipun kita punya mesin dan teknologi, tapi di belakang itu semua siapa? Iya. Manusia. Jadi jawaban singkatnya gini, kenapa SDM yang harus jadi pelopor? Ya karena SDM lah sebenarnya subjek yang utama. Kenapa sebuah organisasi itu berjalan? Gitu. Jadi tidak bisa dipungkiri ya. Dan sekarang kalau lebih sempit gitu pertanyaannya, apakah departemen SDM yang harus jadi pelopor gitu ya? Hmm. Atau siapa gitu?
Ya, kalau menurut saya kalau secara teknis operasionalnya sebagai fasilitator dan administrator, Ya, iya, iya. Departemen SDM. Tetapi Mm, yang punya kehendak awal dan yang harus memastikan secara strategis itu adalah top management, gitu ya. mm, Jadi top management bisa menugaskan Departemen HR untuk memfasilitasi dan mengadministrasikan proses transformasi. Ya, termasuk mendesain skenario-nya seperti apa, langkah-langkahnya, gitu ya. mm, Tapi nggak bisa berdiri sendiri. Nggak bisa ya. misalnya ujung-ujung Departemen SDM punya inisiatif melakukan transformasi budaya dan apapun yang mau ditransformasi, tetapi top manajemennya nggak tahu, nggak support, teman-teman manajer lain juga nggak dilibatkan. Hmm, Hemat saya itu pasti gagal, nggak akan berhasil. Karena perubahan apalagi yang sifatnya menyeluruh ini mengharuskan semua orang terlibat. iya. Nggak bisa cuma orang SDM saja yang kerja itu. Saya pastikan itu pasti nggak akan berhasil, ya. Karena umumnya sih perubahan itu ya, Iya. transformasi itu umumnya sulit dilakukan. Sulit dilakukan dan banyak kendalanya, banyak Hmm. penghambatnya. Ya mungkin nanti ada pertanyaan soal itu. Sementara gitu jawabannya, Rip ya. Wah.